masyarakat. Tidak ada orang tidak butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita selalu bersama. Bersama pasti kita bisa. Obatkanlah semangatmu, hati ini akan kuberikan untuk Indonesia. Obatkan semangatmu untuk Indonesia. Korbankanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain. Setuju? Mentan menjamin ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19 hingga lebaran nanti. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan penyedia bahan makanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan Kementerian Pertanian mengupayakan kemudahan distribusi pangan melalui pasar mitra tani. Adakah perilaku kita untuk mengabdi pada rakyat? Untuk Indonesia, kobarkan semangatmu. Untuk Indonesia, korbankanlah jiwamu. Untuk Indonesia, kobarkan semangatmu. Untuk Indonesia, korbankanlah jiwamu selalu. Hai buat teman-teman semuanya, buat kalian yang punya hobi bercocok tanam, merawat tumbuhan, kacang-kacangan semuanya, jangan lupa kalian bergabung di Bertani On Club. Jangan lupa ya guys.
buat teman-teman semuanya, buat kalian yang punya hobi bercocok tanam, merawat tumbuhan, kacang-kacangan semuanya, jangan lupa kalian bergabung di Bertani on Cloud. Jangan lupa ya guys.
Ya, Pak. Sudah siap, Pak Kapus. Iya, baik. Iya, bisa kita mulai ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani semua. Berjumpa lagi di acara Bertani On Cloud. Nah, bagi yang baru bergabung, ini pertama kali bergabung, kami informasikan bahwa Bertani On Cloud selalu diadakan setiap minggunya 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kalau biasa Bapak Ibu mengaksesnya pukul 8 dan pukul 1 siang, kali ini setiap penayangan Bertani On Cloud kita hanya menayangkan setiap pukul 8. Jadi jangan lupa dicatat setiap pukul 8, karena di jam siang kami tiadakan, sehingga Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Dan perlu kami informasikan, sebelum kita melihat tayangan live-nya melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengakses e-learning. Nanti kita lihat sama-sama materi yang akan dibawakan oleh teman-teman dari BPPK Cinagara. Tetapi sebelum kita berlanjut ke teman-teman BPPK Cinagara, mari kita dengarkan bersama-sama arahan dari Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. Kepada Bapak Kapus silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Pelatihan, dalam hal ini Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara, dan juga ada saya lihat hadir Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, dan seluruh Sobat Tani yang mengikuti program Bertani On Cloud pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bergabung kembali dalam program kita, dalam program Bertani On Cloud yang merupakan kegiatan daripada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dalam hal ini Pusat Pelatihan Pertanian, yang didukung oleh 10 UPT kita di seluruh tanah air dalam mengembangkan pelatihan e-learning ini. Bapak dan Ibu, seluruh Sobat Tani yang hadir pada pertemuan ini, selain itu pada kesempatan ini juga dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, tak lupa juga saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan juga taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa kita di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan terus mengembangkan pelatihan-pelatihan bersifat e-learning ini, khususnya program Bertani On Cloud ini. Apalagi kalau kita lihat sesudah sampai di volume sekarang, volume ke-13 ini, peserta dari seluruh tanah air sudah banyak yang bergabung. Dan ini merupakan dukungan juga dari seluruh Sobat Tani kepada kami semua, memberi semangat kepada kami untuk terus mengembangkan materi-materi pelatihan yang menarik, sehingga akan dapat lebih bermanfaat dan lebih menjadi fasilitator kita untuk menyampaikan keterampilan dan juga pelatihan-pelatihan kepada seluruh Sobat Tani yang ada di seluruh tanah air. Karena tidak mau dengan kondisi sekarang ini, apalagi nanti kita akan pemerintah menyampaikan menuju new normal, sehingga tidak ada pilihan lain. Pemanfaatan IT ini akan menjadi
pemanfaatan yang perlu terus kita kembangkan. Kita maksimalkan IT dalam mendukung kegiatan pelatihan-pelatihan kita. Sekali lagi kepada seluruh sobat tani, selamat berlatih ya. Heris Kustiningsih dan Dr. Hewan Wida dan juga ini ada hostnya, host kita nih Bulani ya, Dr. Hewan Nafrina Laniati, dan juga kepada Kepala Balai Besar khususnya kepada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kesehatan Hewan Cinagara, Pak Wisnu. Terima kasih ini atas persiapan yang telah dilaksanakan. Semoga kegiatan bertani on code terus akan tambah maju, tambah meningkat kualitasnya, dan tambah menjadi diminati oleh seluruh sobat tani tanah air. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Selatan atas arahan dan motivasinya kepada teman-teman semua. Baik, kita tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman dari BPPKH Cinagara. Hai Sobat Tani, ketemu lagi kita di Bertani On Call. Sorry ya Sobat Tani, saya buka aja kayaknya suaranya biar terdengar. Apa kabar Sobat Tani semua? Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal yang dari barakallahu fiikum. Kami dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebelum kita mulai, ini ada pengantar dari Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara kepada Bapak Dr. Hewan Wisnu Wassisa Putra MP, kami persilakan. Terima kasih Dr. Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Kesempatan pada kali ini kita dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara akan menyampaikan materi yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana cerdas konsumen memilih bahan pangan asal hewan. Nanti dari teman-teman akan kita sampaikan bagaimana cara memilih daging secara aman, sehat, utuh, dan halal. Gak ketinggalan juga di sini ada susu, kemudian ada telur. Nah, sekarang banyak berkembang bagaimana di masyarakat kita mengenal bermacam-macam daging, tapi yang penting bagaimana kita bisa sebagai konsumen memilih daging secara cerdas sesuai dengan slogan pangan yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Juga sekarang ini juga terakhir kita berkembang ya tentang telur tunas atau telur betil. Nah, bagaimana cara menyikapinya untuk kondisi saat ini? Silakan Sobat Tani simak sampai tuntas dan ikuti materi yang menarik. Dan jangan lupa ada kuis-kuis di tengah-tengah yang bisa Sobat Tani bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Terus semangat, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, teman-teman Ilaneng Hulu Selatan, dan segenap fasilitator yang terlibat pada kesempatan kajian ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Lani untuk melanjutkan. Baik Dok Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani semua. Kita
kita bertemu lagi di Bertani on Cloud. Udah lama ya tidak jumpa kita karena suasana Lebaran, libur Lebaran. Sekarang saatnya kita aktivitas kembali. Tema kita kali ini yaitu cerdas memilih pangan asal hewan. Nah, Sobat Tani tahu nggak moto dari pangan asal hewan di Indonesia? Nah, motonya itu tuh, motonya pangan asal hewan yang asuh. Aduh, asuh apa ya? Coba kita panggil pakarnya ya, Dokter Dwi. Tapi di sini Sobat Tani ada pakarnya juga yang sudah gabung. Halo Dokter Denny, apa kabar? Beliau adalah pemimpin saya dulu. Selamat bergabung. Kita panggil Dokter Dwi. Silakan Dokter Dwi. Halo Dokter Dwi, apa kabar? Dok, ini pangan asal hewan yang asuh tuh apa ya Dok ya? Saya pengen tahu nih. Sobat Tani semua juga pengen tahu kan? Yuk kita dengerin yuk. Silakan Dok. Ya. Dokter Ani dan Sobat Tani semuanya yang tergabung di acara ini, kita ketahui bahwa daging, susu, dan telur merupakan pangan asal hewan yang harus asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman berarti ya tidak mengandung bahan biologi, kimia, dan fisika. Sehat berarti kandungannya ini adalah sehat yang memiliki nutrisi yang tinggi untuk pertumbuhan yang dicampur. Jadi itu halal artinya menerapkan penerapan penyembelihan syariat Islam. Begitu Dok Lani, artinya asuh. Gitu ya Dok. Tapi ini di sini banyak sekali, ada ayam, ada hati, ada daging. Boleh Dok ya? Ini produk hewan apa aja nih Dok ya? Ya, di sini ada daging, Dok Lani dan Sobat Tani, daging kerbau ya, daging kerbau, kemudian daging sapi, kemudian daging kambing ya. Nah, kita lihat di sini bahwa masing-masing daging ini kita bisa membedakan ya dari seratnya, dari tekstur seratnya, kemudian daging yang baik itu lembab, kemudian tidak ada bercak-bercak darah, kemudian baunya khas pada masing-masing daging tersebut ya. Nah, kemudian untuk hati, karena kita ketahui bahwa hati juga merupakan yang kita konsumsi juga, ya. Jadi di sini ada hati sapi, hati kerbau, hati kambing dan domba, ya. Jadi bagaimana memilihnya agar kita ketahui adalah yang baik. Kita ketahui bahwa dan hati yang baik yaitu permukaannya licin, ya, mengkilap, tidak ada bumbul-bumbul, ya. Kemudian, ya, tepinya ini adalah hancur dan tidak rapuh. Kalau dikirimkan tidak rapuh. Hati-hati ya Sobat Tani kalau memilih daging maupun hati yang baik, ya. Dok Dwi, ini ada video sedikit Dok. Oh ya, kita lihat dulu ya Sobat Tani ya. Silakan host. Hai buat teman-teman semuanya, buat kalian yang punya hobi bercocok tanam, merawat tumbuhan, kacang-kacangan semuanya, jangan lupa bergabung di Bertani on Cloud. Jangan lupa ya guys. Terima kasih Incus Nabati. Kita ketemu lagi kan di Bertani on Cloud. Nah, Incus aja dengerin kita loh. Yuk kita simak lagi nih penuturan dari Dokter Dwi. Tadi ada hati sapi, hati kerbau, daging sapi, daging kerbau. Ya. Kalau ini apa nih Dok? Ya, ini juga sama, ini hati kerbau ini. Oh, ya, perhatikan kan? Kita beralih ya ke daging ayam.
ya. Kita ketahui daging ayam yang baik itu ya adalah dia putih kemerahan, tidak ada bercak-bercak darah ya, kemudian lembab ya, mengkilat di sini. Nah, sekarang Sobat Tani, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana mengenali dari para penjual yang mungkin memang dia ingin untung yang tinggi Doklan, ya, karena ingin beratnya itu banyak gitu ya. Hati-hati, kita lihat bahwa kebanyakan kita lihat adanya pemalsuan-pemalsuan dari daging ayam tersebut. Ya. Kita lihat bahwa ini merupakan dada dan paha ayam yang biasa itu disuntikkan begitu ya, air begitu ya. Nah, perhatikan, kita kenali ya, ini supaya apa? Berat badannya itu berat ya, dipotong ya. Perhatikan di sini perbedaannya ya, yang sudah saya berikan air dan yang tidak. Nah, dia ada bekas suntikan di sini ya. Ya, jadi kita harus lihat dan mengenali mana yang benar-benar dia itu karkasnya berat ya, karena memang besar atau memang karena dipalsukan oleh penjual. Kemudian ada juga para penjual supaya ini Doklan awet ini dari pagi sampai sore dijual gitu ya. Jadi ada juga ini ayam berformalin. Nah ya, kita tahu ya bahwa kita harus kalau yang berformalin ya, kita cubit di sini itu tidak akan balik ya, akan keras gitu ya. Nah, ini kan balik ya. Jadi seperti itu dan terlihat kulitnya kaku ya. Seperti itu Doklan. Dan kalau ada yang tiren, kita akan melihat bahwa ada memar-memar di tubuh karkas ini, dan juga ada kehitaman ya akibat darah yang tidak keluar di dada saya ya. Hati-hati Sobat Andi ya, seperti itu. Dan kita juga harus tahu, kita tadi kan sudah aman, sehat untuk halalnya. Halalnya kita perlu tahu bahwa halal di sini adalah memutus 3 saluran ya, saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 pembuluh darah di kiri dan kanan. Kita lihat ya, penyembelihan yang seperti ini ya, kita lihat di sini. Ini adalah penyembelihan yang terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi ingat ya Sob ya, ini ya. Tolong ya, ini Sobat Tani lihat begini dekat, ini terlalu tinggi ya, sehingga ini jakungnya ini sampai seperti ini. Ini artinya penjualan terlalu tinggi tidak memutus saluran makanan, saluran pencernaan maupun pembuluh darah. Ya, ini banyak kita lihat ya. Ya, sini. Ya, seperti ini ya. Hindari pembeli seperti ini ya, Sobat Tani ya. Ini kalau dipegang ini, karena ini istilahnya jakun ya, kalau itu saling. Salurannya pernapasan ya. Enggak, ini adalah cangkang lidah. Jadi tidak terlalu apa. Kalau ada penyembelihan seperti ini, kita lihat kita hindari membeli ya, Sobat Tani. Nah, jadi seperti itu kita, bahwa kita perlu mengetahui bagaimana kehalalan dari penyembelihan ayam ini ya. Nah, kemudian juga kita dalam memilih dan menangani daging itu, kita juga harus hijin ya, harus bersih ya. Jangan sampai kita itu karena apa? Tangan-tangan kita ya itu penuh dengan bakteri, jadi jangan memegang bahan pangan hasil hewan ini, khususnya daging ini ya.
tidak bersih tangan kita sehingga akan mencemari dari daging ya dan hati ini sehingga itu lebih mudah busuk ya. Oleh karena itu karena ini mudah rusak ya bahan pangan asal hewan dari daging ini, tips membeli atau belanja itu di akhir kita belanja, jangan di awal ya. Ingat sobat tani ya, membeli daging maupun hati itu adalah di akhir belanja, bukan di awal belanja. Jadi belanja sabun-sabun dulu, yang lain baru terakhir ini yang itu dong lah. Oke dong kalau gitu. Nah, kira-kira kalau tips memilih yang pangan yang asal hewan yang dari daging ini gimana ya dok ya? Tips dan triknya nih biar sobat tani semua tahu. Ya, kalau membeli daging ayam maupun sapi, kerbau dan lain-lainnya ini belilah di tempat kios penjualan resmi ya. Karena di kios penjualan resmi ini daging ruminansia, sapi, kerbau, kambing domba dan ayam ini disembelih di rumah pemotongan hewan ya, ruminansia maupun unggas, dan itu diawasi oleh dokter hewan. Begitu sobat tani. Oke dok, kayaknya udah jelas ya sobat tani. Sekarang kita waktunya kuis. Nah sobat tani, kita mau mulai kuis nih ya. Siap-siap untuk raise hand ya. Raise handnya di situ. Jadi nanti yang sudah raise hand nanti kita buka, baru sebutkan passwordnya. Pangan asuh Indonesia sehat. Ingat ya sobat tani, pangan asuh Indonesia sehat. Silakan dong kuisnya. Ya, kuis pertama ya. Coba dengarkan baik-baik sobat tani. Sobat tani silakan menjawab pertanyaan. Ya, segera. Ya, siapa ya kira-kira ya? Siapa yang cepat nih? Apakah pengertian dari asuh untuk itu? Langsung dibuka. Ya, langsung dibuka aja. Pak Rahman ST. Pak siapa? Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman ST. Silakan Pak. Passwordnya dulu Pak. Pangan asuh Indonesia sehat. Pangan asuh Indonesia sehat. Ya, betul. Oke. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya Pak Fatur Rahman. Dimut lagi. Ini di Jawabannya Pak. Ini masih dibuka. Dibuka Pak. ya. Ya. Aman, sehat, utuh dan halal. Aman itu bebas dari penyakit, sehat itu bebas dari penyakit, utuh tidak tercampur dengan bahan yang lain. Halal itu halal dari bahannya dan dari cara pembeliannya menurut syariat Islam. Ya. Utuhnya Pak, utuhnya Pak. Utuh itu tidak tercampur dengan bahan yang lain. Pak, jangan lupa ya chat di kepada admin kita nomor telepon Bapak. Hadiahnya bukan pulsa Pak sekarang Pak. Hadiahnya yang pasti berbau dari pangan ya Bu ya. Hadiahnya saya katakan aja sekalian ya. Hadiahnya adalah tekobek. Mantap. Mereka yang berhasil menjawab dengan benar. Langsung ya Pak cek kepada admin kita, oke? Nah, ini apa ya dok ya? Susu apa ya? Kok ada susu ini di sini juga? Iya dok kan. Jadi pangan asal hewan ini selain daging ada juga susu nih. Ya, dan nanti mengenai susu dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh Dr. Heris Kustiningsih. Ya, kita panggil yuk Dr. Heris. Halo Dr. Heris. Halo, terima
Sehat, Dok Heris. Dok, ini ada 4 susu nih Dok. Ya. Ini kira-kira susu apa aja ya Dok ya? Ini semua susu sapi. Oh, Ya. susu sapi. Ini ada beberapa di sini, ada susu sapi yang murni. Susu ini adalah susu sapi murni, ya, susu segar yang langsung diperah, ya, diperah dari sapi yang sehat, gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan susu murni atau susu segar, gitu ya? Itu adalah susu yang diperah dari mamalia betina yang sehat dengan cara yang sehat. Ya, dengan cara yang sehat, tentunya si pemerahnya juga harus sehat. Karena Dok Lani, ada beberapa penyakit ini, ciri-ciri susu sapi yang sehat yang seperti apa nih Dok? Ya, ini kita bisa dilihat di sini, ya, bahwa kalau dari sisi warna kita bisa lihat warnanya putih ke agak kuning, ya, agak kuning, tidak putih pure putih tapi ada putih kuning. Kemudian kalau di bau, ya, kalau kita bau rasanya creamy, jadi creamy sekali. Kemudian kekentalannya, jadi susu ini tidak terlalu encer, dia punya kontak tapi tidak juga mengumpal. Jadi seperti ini kalau kita lihat, ya, jadi langsung balik seperti ini, tidak ada bekas partikel-partikel tertinggal di dalam kaca. Iya. Gitu. Ya, begitu. Kalau bersih dan sebenarnya secara alami bahwa susu itu bersih, walaupun tidak ditambah kimia, tidak ditambah apapun, kalau disaring itu pasti bersih. Gitu. Itu ya, intinya seperti itu. Dan ini subhanallah ya, kandungan gizinya luar biasa. Kalau susu murni itu ya, dia dibutuhkan oleh tubuh dan diserap pula oleh tubuh, sehingga ini luar biasa gampang untuk apa? Pada saat seperti ini, pada saat COVID, minum susu setiap hari itu luar biasa. Jadi 4 sehat, 5 sempurna jadinya ya Dok ya. Nah, ini kan tadi berarti konsistensinya ya Dok ya, baunya, terus kebersihannya. Kira-kira ciri lainnya ada nggak Dok? Membedakan nih susu-susu ini. Ya, pada umumnya tadi disampaikan oleh Dok Dwi bahwa syarat pangan itu adalah asup, ya, salah satunya utuh. Ya. Pada dasarnya, pada umumnya kadang-kadang gitu ya, peternak itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga menambahkan ke dalam susu yang sudah diperah dengan beberapa bahan. Gitu. Jadi ini tidak sesuai dengan moto kita dalam moto asuh. Nah, ini sih saya ingin memperlihatkan bahwa di lapangan itu banyak sekali susu-susu yang kita minum itu ada tambahannya gitu. Oleh karena itu pada saat ini kita harus cerdas memilih susu mana sih yang murni. Tadi secara fisik ciri-cirinya sudah. Nah, ini ada tambahan di sini, ada tambahan air. Jadi mereka ingin mendapatkan volume lebih banyak ditambahkan dengan air. Apa sih kerugiannya? Kerugiannya itu dia proteinnya turun, ya. Proteinnya jadi menurun, kemudian dia lebih encer gitu ya. Sehingga kandungan nutrisinya juga tentunya kita akan rugi sebagai pembeli. Oleh karena itu, bagaimana cirinya? Dia akan lebih encer. Ya. Lebih encer, kemudian dia akan lebih encer kalau digoyang-goyang seperti ini, gitu ya. Ya, ini kalau akan kelihatan kalau kita masak. Ya, kalau kita masak, kebetulan ini tidak dimasak. Kalau kita masak, kita akan terlihat perbedaan sekali antara yang murni dengan ditambahkan air. Dan apabila di bawah mikroskop itu akan terlihat sekali bahwa kalau di dalam partikel susu yang murni itu partikelnya seragam. Tapi kalau pada air itu banyak cairan yang ada di dalam partikel yang besar di antara partikel-partikel yang lain. Kemudian ada juga nih, Dokter Lani, ada tambahan. Ini air taji. Oh, air taji nih, banyak ide-ide dari peternak yang ingin mendapatkan keuntungan. Air taji warnanya putih. Oh iya. Putih sama kayak susu kan. Sudah tambahkan. Taji kan buangan, sudah dimasukkan gitu. Itu juga akibatnya ya akhirnya komposisi yang harusnya tadi disampaikan bahwa susu murni itu adalah susu yang
nutrisi kandungan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dan diserap hampir semua oleh tubuh. Sisanya juga sangat sedikit sekali. Nah, kalau ditambahkan dengan air tadi tentunya itu akan merugi kita sebagai pembeli. Ini ada bedanya ya dok ya kalau didiamkan ya. Ini ada batasnya ya dok ya. Kelihatan nggak kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Ini ada bedanya. Dia ada garisnya di sini. Ya. Ada semacam berarti ini dicampur dengan air paji ya. Kalau juga baunya tentunya ada beda. Baunya berbeda. Bukan bau krimis ya, tidak krimis ya. Baunya berkurang tidak sepenuhnya untuk yang murni. Kemudian ada lagi dok, ini ada tambahan nih. Oh, ini ditambah apa ini dok? Ditambah santan. Tambah santan. Jadi kalau dalam pembelian susu di KPPS itu kan ada syarat BJ berat jenis. Oh iya. Sangat pintar nih. Peternak menambah susu untuk mendapatkan BJ, syarat BJ dia menambahkan santan gitu ya. Oh, santan bisa menaikkan BJ berarti bisa. Ya? Cuma masalahnya adalah penampakannya juga kelihatan sekali. Ya. Jadi ini ada perbedaannya. Oh iya jelas, ini terlihat jelas sekali ya. Harus teliti. Nah, kelihatannya sob ya di sana ya. Iya. Nah ini baunya bau kelapa gitu ya. Oh iya. Kering yang tadi ya, bukan kering susu ya, bau kelapa jadinya ya. Nah ini makanya ini sebenarnya kita harus sebagai konsumen harus cerdas memilih susu mana yang murni, susu mana yang baik. Jangan sampai kita membeli susu volumenya sama tetapi kandungan gizinya berbeda gitu ya, sangat berkurang. Kemudian ini yang mohon sekali untuk peternak ya, ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik gitu ya, karena merugikan konsumen ya, sehingga ini perlu kita nantas gitu ya, karena memang sebenarnya jangan sampai sebagai konsumen mendapatkan hak untuk nutrisi itunya berkurang gara-gara volumenya ditambah gitu dok. Dok ini kan semuanya cair nih dok ya. Nah saya kan pernah lihat tuh di supermarket nih dok ya, sob ya, ada susu bubuk, ada susu pasteurisasi, ada susu itu kira-kira bedanya di mana ya dok ya? Maksudnya dia yang bagus yang mana gitu biar sobat tani semua cerdas memilihnya ya. Ya betul, dipandu dulu tangan atau alat yang perlu dihindari kalau seandainya ada masuk ke dalam susu. Nah, jadi gimana ya solusinya dok? Solusinya harus disaring. Biasanya di peternakan bisa disaring. Oleh karena itu kalau kita sebagai pembeli kita harus beli yang sudah dipasteurisasi. Apa sih susu pasteurisasi? Susu pasteurisasi itu yang sudah dipanaskan 70 derajat sampai 80 lah ya. Itu jangan sampai 100 derajat dong. Nanti tidak sampai begini ya. Oke. Itu yang pertama adalah susu pasteurisasi. Yang susu pasteurisasi tadi susu yang dipanaskan 70 sampai 80. Nah, keuntungannya ini karena memang dipanaskan sehingga bakteri baiknya masih ada, nutrisinya masih lengkap. Nah ini bagus. Hanya saja memang penyimpanannya dok hanya 5-7 hari. Dia menetes. Ya. Nanti ada tips nanti saya akan bahas. Sebelum kita jelas lebih lanjutnya mengenai tadi macam-macam susu, kita sapa dulu ya Facebooker, halo Facebooker dari BPP SMP dan juga dari Pusat Pelatihan Pertanian dan juga dari yang pasti dari BBPK Haji Negara dong pastinya ya. Kayaknya ada YouTuber juga yang nonton kita dari yang tidak bisa gabung di Zoom di sini. Zoomer semuanya juga YouTuber. Baik dok, kita alih lagi aja. Ya. Tadi ada susu pasteurisasi ya, dipanaskan. Ada juga kemudian ada susu UHT. Oh, UHT. Kalau singkatannya apa tuh? UHT. Ultra High Temperature. Oh. Jadi memang sebenarnya diberikan panasan tinggi dalam beberapa detik gitu ya, sehingga semua bakteri jahat mati ya dalam susu. Jadi kalau kita coba bikin UHT sendiri itu riskan ya dok ya? Riskan. Kalau kita rumah tangga sebenarnya tidak bisa. Keunggulannya kalau UHT bisa disimpan di suhu ruangan.
Ya, di suhu ruangan. Tapi kalau sudah dibuka, jangan simpan di suhu ruangan, tentu saja masuk ke dalam kulkas. Kalau pasteurisasi tadi nggak bisa ya dong ya berarti ya? Enggak, pasteurisasi hanya 4 jam di suhu ruangan. Setelah dingin baru disimpan di lemari es. Kemudian ada susu sterilisasi. Susu sterilisasi. Susu sterilisasi ini susu yang dipanaskan tadi 100 derajat. 100 derajat selama 30 menit. 100 derajat. Gitu. Kemudian ada juga susu evaporasi. Apa tuh susu evaporasi? Susu evaporasi itu susu yang 60% dari kandungan airnya dihilangkan. Ya, dihilangkan. Tahan lamanya lebih lama, bisa 2 tahun. Tadi kalau susu steril itu 10 bulan. Jadi kemudian ada susu bubuk, ya susu bubuk yang buat anak-anak ya dok ya. Susu bubuk itu bakterinya mati semuanya, baik ataupun yang tidak baik, gitu. Kemudian nutrisinya ya karena sterilisasi sampai hilang cairannya ya nutrisinya berkurang. Tapi keuntungannya lama untuk disimpan sampai 2 tahun. Oke, kayaknya cukup jelas banget ya mengenai susu. Tadi udah ada daging, sekarang susu. Sekarang saatnya kuis. Ya, silakan sobat dari semua. Raise hand di sana, tapi jangan lupa passwordnya Pangan Asuh Indonesia Sehat. Ada Mbak apa Ibu nih? Apa Bapak? Mita Sugara. Silakan. Pangan Asuh Indonesia Sehat. Oke. Silakan ya. Pertanyaannya, bau susu murni itu seperti apa sih? Tidak baunya halus, tidak terlalu amis juga. Tadi saya pakai bahasa apa? Ada cluenya tadi apa? Gimana? Tadi khasnya dari... Creamy. Ibu kita, admin kita nanti ada thermobag ujung buat ibu dikirim. Oke. Terima kasih dok. Sebelum kita tutup dari susu, kira-kira ada tips dan triknya apa nih? Ada. Jadi ada nih buat ibu-ibu cerdas memilih susu yang baik ya, dan menyimpan yang baik. Jadi yang pertama yang menyimpan dulu ya. Ketika menyimpan susu, yang pertama itu naik turun sehingga perlu di dalam kulkas gitu ya. Kemudian kalau sudah dibuka susu UHT, maka itu tidak boleh disimpan di luar, tapi harus disimpan di dalam lemari es dan harus tertutup. Nah, kemudian pada saat kalau susu bubuk bagaimana? Susu bubuk tidak boleh disimpan di lemari es atau di daerah lembab, tapi di daerah yang kering, tapi tidak juga boleh kena sinar matahari. Kemudian apalagi penyimpanan sebaiknya susu tidak dipindahkan dari tempat waktu kita beli, gitu dong. Karena kalau misalnya itu ada nanti kontaminasi dari tempat, sebaiknya pakai menggunakan tempat yang waktu kita beli. Kemudian kalau misalnya kita susu bubuk kita gulung, aluminium foil seperti plastiknya kita gulung, tidak boleh terbuka di sembarang tempat, gitu ya. Gitu dong. Nah, kalau membeli itu harus yang pertama lihat kemasannya, ya kemasan macam-macam. Ada yang seperti ini, ya. Ada yang seperti ini. Bagaimana kemasannya? Apakah sudah penyok gitu ya? Itu penting. Yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, lihat kadaluarsanya. Hati-hati ibu sudah beli susu sampai rumah ternyata kadaluarsanya sudah lewat. Itu penting. Kemudian yang ketiga, beli susu sesuai dengan kebutuhan dong. Iya. Jangan beli banyak karena itu daya simpannya juga tidak lama. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat,
lihat kadar gulanya. Nah ini ibu-ibu mungkin dia perlu lihat itu kadar gulanya berapa. Jadi kita membeli sesuai dengan kebutuhan. Ya, energinya, kandungannya, lemaknya, ya. Jangan hanya membeli susu asal susu. Itu akan berefek juga kepada kita. Itu dok sih. Ya, ini ada telur nih dok. Iya. Ini telurnya macam-macam loh sob. Telurnya macam-macam. Saya boleh minta penjelasan ini dok? Ya, ini akan dijelaskan oleh kolega saya. Oke. Tentang bagaimana kualitas telur, bagaimana tanda telur fertil, infertil akan dijelaskan oleh Dok Zidan. Oke, kita panggil aja ya Dok Zidan ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. Halo dok. Halo, apa kabar dok? Alhamdulillah. Iya, boleh. Biar jelas suaranya ya dok ya. Ini nih ada telur macam-macam nih dok, tapi ini ada yang ini pecah. Kenapa ya dok ya? Bisa dijelasin nggak dok ini kenapa? Jadi kita awalin dengan perkenalan terhadap telur ya. Oh iya. Merupakan konsumsi protein hewani yang bermanfaat untuk kecerdasan, imunitas juga penting banget. Kemudian di sini juga saya akan perkenalkan telur itu bermacam-macam ya, dok. Ada telur bebek, kemudian ada telur konsumsi juga, dan yang sekarang lagi mungkin ya, ada telur fertil atau ya, bisa dikenal dengan telur tertunas, ya. Nah, ini yang tadi dok cerita atau tanya ini kenapa telur seperti ini. Ini akan saya bahas, tetapi sebelum ke sini kita akan menjelaskan terkait dengan kualitas telur. Oke, ini ada telur yang kecil, ada yang besar ya dok ya. Ini kenapa nih dok? Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kalau untuk telur kecil biasanya itu awalan telur seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan kualitas telur, saya akan menjelaskan secara kasat mata. Jadi terkait dengan bentuknya ya. Jadi saat kita belanja atau mencari telur yang bagus, yang segar, itu kita lihat bentuknya. Bentuknya telur oval. Kemudian lihat kerabangnya. Kerabangnya nanti diperhatikan kerabangnya ini mulus, licin, bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Ya. Selain itu untuk pengecekan kesegaran atau telur baru dan telur lama, kita membedakannya bisa melalui uji apung. Ya, uji apung ini merupakan telur yang baru. Kita cek ya, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini telur baru apa telur? Ini telur baru. Nah, bisa dilihat ya. Kalau telur baru berarti dia tenggelam dok ya. Tenggelam. Ya. Nah ini satu lagi. Kenapa ada lingkaran biru? Ini merupakan dari udaranya ya. Kita coba ya. Ini telur yang udah agak lama. Oke, akan melayar. Kantung udaranya ini merupakan lingkaran kantung udara. Jadi semakin lama usia telur, maka kantung udaranya akan semakin besar. Lihat ya. Itu merupakan cara membedakan telur yang baru dan juga telur yang lama. Kemudian proses selanjutnya dalam pemeriksaan kesegaran telur atau telur yang baru dan telur yang lama bisa kita lihat dengan cara dipecahkan. Setelah telur dipecahkan, kita akan melihat ini merupakan ciri-ciri telur yang lama, di mana albuminnya sudah encer, kuning telurnya juga sudah pecah ya. Dan ini telur yang baru, bisa di zoom mungkin. Nah, ini merupakan albumin kental dan yang ini albumin yang encer. Dan di sini bisa kita lihat kuning telurnya juga masih kompak kental. Apabila yang baru, rata-rata mereka saat kita angkat, mereka akan ikut terbawa semua. Oke, ini merupakan telur yang baru. Beda dengan telur yang lama ya dok ya, ambiar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya
kita membedakan yang lagi musim ya, yang jadi perbincangan di sini. Nah itu dok, katanya ada telur tunas ya dok ya? Telur tunas atau bisa kita sebut telur fertil ya. Oh iya. Itu telur fertil ini merupakan, atau telur tunas itu merupakan telur yang berasal dari ayam bibit yang dibuahi oleh ayam bibit. Ini merupakan jenis telur fertil. Silahkan hidung. Nah, ini bisa dilihat, ini ada titik putih, lingkaran putih, ini merupakan blastoderm. Blastoderm, ingat-ingat ya tuh. Ya, ini adalah blastoderm. Nah, bisa dilihat dengan jelas ya, blastoderm. Ciri dari telur fertil. Ini juga ada nih dok. Nah, kalau ini blastocyst, ini lebih ke telur konsumsi. Ini kurang jelas kan? Lebih jelas ini kan putihnya ya. Iya sob. Oke, nah ini kayaknya udah agak lama telurnya. Nah ini nih apa ini dok? Ada terpisah itu ini? Lebih dari pakan ayamnya sih. Oh gitu. Setelah itu kita lanjut ke teknik penyimpanan mungkin ya. Teknik dalam menyimpan telur agar kita tahu. Dok, sebentar dok, saya masih ada tanda tanya. Ini dia bedanya apa ya dok ya? Ada yang besar tadi, ada yang kecil. Itu di apa namanya? Biru-biruin, dilingkarin dok. Ini kantung udara nih. Kantung udara ini. Kantung udara sob. Yang tadi saya sampaikan, kantung udara ini sengaja saya lingkarin. Ini untuk membedakan telur yang lama dan telur yang agak lama. Dan ini adalah telur yang baru. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tuh lihat tuh ya sob ya. Bedanya tuh, yang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, untuk telur yang baru biasanya kantong udaranya tidak terlihat saat di-candling. Candling itu diteropong pakai lampu ya. Tapi kalau untuk telur yang lama akan terlihat jelas dan nyata ada kantung udaranya itu terpisah dari bagian telurnya. Ya, ini dan bisa dilihat kalau yang lama itu lebih besar ukurannya. Kantong udaranya. Oke, sekarang teknik penyimpanan. Nah, untuk telur yang harus kita perhatikan saat kita belanja mungkin ya, kita mulai dari biasa kalau ibu kan belanja di pasar ya. Iya. Nah, cara mengecek apabila telur yang kita beli itu bagus atau enggak. Nah, kita harus perhatikan yang tadi saya bilang kualitas telur itu menentukan adalah kerabangnya. Kerabangnya kita lihat dulu apakah bersih, tidak ada kotoran ataupun bercak. Kemudian bentuknya oval, kemudian ukurannya juga sesuai dengan jenis rasnya, ras ayamnya. Setelah itu biasanya kita bisa digoyang-goyang di telinga apabila terdengar ada suara atau lebih padat. Kalau terdengar ada suara, kalau bahasa Sundanya menurut koclak ya, ada itu digoyang-goyang ada suara, nah itu berarti telurnya sudah lama, jadi hindari itu. Kalau misalnya padat, itu berarti telur yang baru. Kemudian setelah itu cara penyimpanan. Cara penyimpanannya, letakkan ada dua ujung dalam telur itu, ujung tumpul dan ujung lancip. Nah, iya. Ujung tumpul di sini adalah lokasi kantung udara. Kita letakkan kantung udara yang ada kantung udaranya itu di atas. Oke. Nah, seperti ini ya. Sobat Tani, oke, seperti itu. Kemudian yang pengen saya bagi atau paparkan lagi, izin saya menginformasikan terkait dengan hoax yang beredar terkait dengan telur palsu ya. Tuh, tadi kan ada daging ayam palsu, susu palsu ya dok ya. Nah, telur palsu ada nggak nih? Nah, kalau telur palsu sepanjang info yang saya terima, yang saya dapat, itu tidak ada dok. Oh, itu waktu dok, ya. Ya sobat tanian, hoax tuh nggak ada tuh telur palsu. Katanya di dalamnya ada kertas dok. Gimana tuh? Nah, itu terlepas dari kerangka dari telur tersebut. Jadi kerangka telur tersebut yaitu terdiri dari kutikula, kemudian kulit, setelah itu baru membran luar dan membran dalam. Nah, jadi yang dimaksud dengan kertas itu merupakan membran luar dan membran dalam dari tuh sob, berarti bukan telur palsu. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Karena susah loh bikin telur palsu aja, udah mahal bahan bakunya. Jadi nggak mungkin ada. Lebih mudah, lebih murah lagi ya. Telur yang asli, berarti nggak ada tuh telur palsu. Berarti cuma ada susu tadi sama daging ayam ya.
Baik, sebelum kita kuis, saya mau menyapa Bu Ariniatri dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, dan juga ada Dr. Sri Penny. Halo Dok, dari dosen Universitas Gadjah Mada. Selamat bergabung di sini. Dok, udah lengkap nih ya. Tadi Sobat Tani mengenai telur. Oh, ada satu lagi. Ini masa simpan. Oh, ini penting nih, penting banget. Coba kita dengar dulu ya, Sob ya. Jadi masa simpan pada telur itu yang harus diingat, untuk di suhu ruang itu bisa sampai 10 sampai 15 hari di suhu ruang ya, Sobat Tani. Kemudian kalau untuk yang di kulkas atau refrigerator itu bisa sampai 30 sampai 35 hari kekuatannya. Oke, berarti materinya komplit nih. Berarti sekarang saatnya kuis. Udah ada yang ngacung, tapi kita dengar dulu nih pertanyaannya dari Dok Wida. Silakan Dok. Cara membedakan telur tertunas atau telur fertil dengan telur konsumsi itu apa? Kayaknya kedengeran nggak Sob? Kurang kedengeran nih. Oke, ayo diulang lagi ya. Cara membedakan telur tertunas atau fertil dengan telur konsumsi itu apa? Nah, jangan lupa passwordnya Pangan Asuh Indonesia Sehat. Oke, silakan ada Bapak Imran Syam dari Sinjai. Silakan Pak. Pak, dinyalakan dulu videonya. Salah, bukan audionya. Pak Imran. Kalau nggak kita ganti Pak. Atau Bu Agustini, silakan. Ya, silakan Bu. Pangan Sehat Indonesia Sehat. Masih kurang Bu. Pangan Asuh Indonesia Sehat. Iya. Jawabannya ada titik di bagian merahnya itu Bu. Ada titik di bagian merahnya, bagian merah dari telurnya. Ya, namanya apa namanya titiknya itu? Aduh, tadi. Namanya apa tadi? Ayo, kata kuncinya cuma itu. Diingat-ingat. Aduh, apa tadi namanya? Enggak lupa Bu namanya. Ya. Ibu Niken Kartika. Silakan, Ibu Niken Kartika. Passwordnya dulu. Suaranya sudah. Indonesia Sehat. Iya, betul Bu. Silakan jawabannya Bu. Hah? Oh, jangan di-mute Bu. Dinyalain lagi Bu suaranya. Titiknya telur fertil itu telur tunas. Ya cirinya tadi Bu. Cirinya itu ada titik-titiknya merah. Itu namanya apa ya titiknya itu ya? Oh. Aduh. Kita cari lagi, satu lagi. Bapak Iman Sutanto. Passwordnya Pak. Oh, videonya belum nyala. Kalau gitu Ibu Sin. Oh, udah. Bapak Iman, ya silakan. Iya. Pakan Asuh Indonesia Sehat. Hah? Pangan Asuh. Ya, Pangan. Oke. Maklum. Silakan Pak Iman, jawabannya apa? Yang titik putih. Titik putih namanya Plastodem. Betul dong. Oke. Jangan lupa tulis nomornya ke admin kita. Nanti bisa kita hubungin biar kita kirim hadiahnya. Baik, terima kasih Dok. Saya minta bergabung Dr. Dwi dan Dr. Harris untuk diskusi. Diskusi dulu ya. Silakan yang mau bertanya raise hand. Oh, ada di live chat.
Boleh. Ya. Dari siapa dok? Dari Pak Yusran. Oh, dari Pak Yusran. Silakan Dok Dwi bergabung dok. Ini mengenai daging. Bagaimana cara membersihkan daging untuk disimpan di kulkas? Oh, ya. Nah, harus dicuci atau gimana dok? Pak Yusran. Pak Yusran, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi bagaimana menyimpan daging di refrigerator? Ya. Jadi kalau kita sudah beli, ingat ya, Sobat Tani, belinya di akhir belanja, jangan di awal ya. Kecuali kalau ada termobile. Nah, jadi kalau sudah kita beli dan kita lihat apakah dagingnya bersih atau tidak. Kalau bersih, ya sudah kita akan tidak usah dicuci, ya. Tetapi kita harus triknya, kalau sudah kita beli, kita pastikan, kita rencanakan daging itu misalkan nanti dimasaknya berapa banyak. Kita misalkan mau ini segini saja, kita memasaklah besok. Nah, jadi kita masukkannya ke plastik, ya jangan semuanya, tetapi yang akan dimasak saja, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, langsung dimasak. Ini yang kita simpan, ya. Kalau untuk penyimpanan di kulkas yang refrigerator, ya, itu 1 sampai 10 derajat saja, ya. 10 sampai 10 derajat saja. Jadi ini nanti kalau misalkan ini nggak tahan lama, memang hanya sekitar 3 sampai 5 hari saja. Kalau kita sudah masak, habiskan ini, ya, jangan lagi sudah dikeluarkan, masih sisa nih, masukkan lagi, tidak ya, karena itu kita sudah merencanakan untuk memasaknya segini, ya, dan harus habis, ya, demikian. Kalau ingin nanti saja lah, kita akan membekukan, boleh, ya, kita masukkan ke di freezer, ya, yang atas tuh suhu dingin tuh, suhu beku, ya, nah itu bisa tahan maksimal 1 bulan, ya. Itu triknya dan tipsnya di dalam menyimpan daging. Lanjut dok, nih dok, ada dari Bu Suryani Munarsi, cara membedakan daging sapi dan daging babi apabila dia suka dicampur-campur gitu ya, maksudnya ya, mau dicampur. Kira-kira membedakannya gimana nih, warnanya atau konsistensinya dok? Silakan dok. Iya, ini yang daging sapi ya. Mohon maaf, ini kami tidak memiliki daging babinya. Yang jelas ya, kalau ini warna daging sapi. Kalau untuk daging babi, ini warnanya lebih ya. Kalau ini kan agak sebelah gitu, soft ya. Kemudian ini agak kasar seratnya. Dan kalau untuk babi halus ya. Dan kita lihat juga dari aromanya ada beda ya. Nah, jadi pastikan dulu mana yang sapi ya. Selebihnya itu kalau tidak seperti itu berarti bukan daging sapi. Ya, kalau kerbau seratnya lebih kasar ya, lebih besar ya. Kalau sapi halus, daripada kerbau, tetapi kalau untuk yang babi itu lebih halus ya, dan warnanya itu muda. Dan aromanya juga beda. Aromanya ya. Pasti ya, khasnya beda ya. Ya. Berarti sudah jelas ya, Sob ya, bedanya daging sapi sama daging babi. Jadi nggak usah khawatir lagi sekarang kalau belanja ke pasar, dilihat dari warnanya juga udah beda, ya, baunya juga beda, teksturnya juga beda. Nah sekarang ada pertanyaan nih Dok Heris dari Bu Eli Savitri ya, dari BPP Carita Banten. Nah, ini proses pasteurisasi biasanya dilakukan berapa lama nih, Dok? Ya, jadi kan pasteurisasi kan tadi 70 ya, 70, ada 72, ada yang sampai 80. Itu pada umumnya 15 menit. Tapi tentunya kita juga berdasarkan volume yang kita masak. Oh. Ya, kalau satu panci besar tentunya juga perlu
waktu yang lama. Jadi tandanya itu dia tadi ada asap ya, ada asap tapi tidak jadi nggak bisa dimenitin berapa ya, karena tergantung volumenya ya. Kalau aja 1 liter, ya begitu ya Bu Elisa Fitri ya. Jadi tidak bisa dibedakan berapa menit nih. Kalau misalkan 1 liter, pokoknya kita lihat aja ada asap-asap. Iya. Nah, tidak boleh mendidih sampai blubub-blubub gitu kayak kita masak air yang buat minum ya. Karena bakterinya baiknya jadi dan tesnya juga berkurang. Oke, kalau gitu. Ada lagi dari Pak Pagianto dari Balitbank, susu murni di kulkas disimpannya berapa lama tahannya? Tahan lamanya di kulkas ya. Ya, yang susu murni tadi. Susu murni ya. Susu murni ini kembali lagi tadi tidak langsung susu murni disimpan di kulkas ya. Sebaiknya dipasteurisasi dulu. Nah, itu ingat ya Sob ya. Jadi jangan langsung disimpan aja. Kita bikinkan sedikit ya tadi ya, dipasteurisasi ya. Sampai begitu baru kita simpan. Itu jadi lebih lama daya simpannya. Tentunya tadi ada bakteri-bakteri jahatnya jadi hilang. Kita menghindari itu karena tadi bahwa ketika pemerahan itu mungkin ada bakteri-bakteri yang di tangan itu ada Staphylococcus, Streptococcus yang mungkin kadang bisa masuk ke dalam. Sehingga itu kalau dipanaskan pasteurisasi itu sudah mati. Itu amannya. Kalau misalnya kita langsung simpan di kulkas langsung gitu ya, itu mungkin dia akan berkembang. Gitu. Nah, berapa lama sih penyimpanannya? 7 hari. 7 hari. 7 sampai 10 hari. Ya Pak Pagianto ya, jadi 7 hari kalau udah bentuk pasteurisasi disimpan di refrigerator. Iya. Refrigerator tidak boleh di daun pintu. Tidak boleh di daun pintu, harus ditaruh di dalam. Ada sistem yang first in first out juga. Kalau misalkan kita baru beli itu udah dibuka, dikonsumsi duluan. Yang di dalam kalau bisa ya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Jadi tetap sesuai kebutuhan. Oke. Baik. Mengingatkan tadi kalau UHT yang paling UHT sebenarnya kan bisa disimpan di suhu ruangan ya cukup lama gitu ya. Tapi kalau sudah dibuka, kita beli misalnya seperti ini kita buka, itu nanti penyimpanannya akan sama dengan prosesasi setelah dibuka. Iya. Berarti maksimal kayak 7 hari berarti ya. Kalau sudah dibuka dikonsumsi ya. Dan bisa. Makanya tadi syaratnya membelilah sesuai dengan kebutuhan. Pantesan saya juga suka simpen di daun pintu susu UHT. Kok tiba-tiba anak saya bilang asam Bun, udah 7 hari. Oh berarti benar dia kebiasaan ibu. Iya, karena biar lebih gampang diambil anak maksudnya dong. Oke. Sebelum kita panggil Dr. Dwida, ini ada pertanyaan mengenai telur. Saya mau nyapa dulu Ibu-Ibu Dharma Wanita. Halo Ibu-Ibu Dharma Wanita, selamat bergabung di Zoom. Dan juga ada Ibu Kapus, selamat bergabung juga Bu di Zoom. Baik Dok Dwida, ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta Nirmala. Nah, ini ada telur fertil, apakah aman untuk dikonsumsi? Nah, katanya yang lagi naik daun nih kan banyak karena kita COVID nih banyak muncul nih ya telur fertil itu ya. Biasanya orang-orang pada nggak lihat telur fertil, padahal sih sebenarnya ada ya, gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Dok? Sepanjang informasi yang saya dapatkan, telur fertil ini aman untuk dikonsumsi. Namun untuk perusahaan itu sebenarnya ada pelarangan terkait penjualan telur fertil ini. Jadi untuk konsumsi sih aman Bu. Oke, aman. Aman ya, berarti ya aman sekali untuk dikonsumsi. Jadi jangan takut beli telur fertil ya. Kemudian dari Pak Nurbaiha, Ibu nih, Ibu Nurbaiha, kandungan protein telur bagaimana Dok? Maksudnya gimana ya? Bingung nih tanyanya nih. Nanti kita tanya langsung ke Ibu Nurbaiha ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Bapak nih, Bapak Habibah atau Ibu Habibah, mohon maaf kalau saya salah. Saat beli telur ayam ras, pada putihnya pernah dijumpai titik merah. Nah, itu kayak darah bercak ya. Apa berpengaruh pada kualitas telur? Ini tadi kayak contoh kita juga ada ya. Itu sebenarnya tidak berpengaruh Pak. Itu lebih ke arah pakan ayam yang telah diberikan kepada ayam tersebut. Jadi tidak ada pengaruh ya.
aman juga untuk dikonsumsi ya dok ya, berarti ya. Asal dengan matang ya. Oh, asal dengan matang. Ingat, jangan makan telur mentah. Oke. Baik, ada juga dari Bapak atau Ibu nih ya, Julistria dari BPTP Jambi, di kulkas atau di suhu luar ini disimpannya telurnya. Kalau untuk di suhu ruang atau suhu luar itu masa penyimpanan telur itu tadi saya katakan 10 sampai 14 hari maksimalnya. Kalau untuk di kulkas maksimalnya atau suhu simpannya daya simpannya itu 30 sampai 35 hari. Oke, kalau gitu. Jadi ada tadi di kulkas atau refrigerator 30 sampai 35 hari. Oke, Mas Surah. Baik, kira-kira ada lagi tadi Ibu Nurbaiha, bisa dibuka host Ibu atau Bapak nih, Nurbaiha. Ibu ya, silakan. Silakan ditanyakan Bu, bagaimana maksudnya nih kandungan protein telur bagaimana? Ya silakan Bu. Saya mau nanya ini terkait tadi tentang telur unfertil. Yang fertil maksudnya apakah kandungan proteinnya itu sama dengan telur-telur lainnya? Sama itu sama. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurbaiha. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bapak Catur Puryanto dari BPPP Batu. Ini kayaknya setia banget nih sumber nih. Daging yang baru dikeluarkan dari kulkas atau freezer apa boleh langsung dimasak dok? Silakan Dok Dwi. Ya, terima kasih Bapak Catur atas pertanyaannya. Jadi kalau sudah daging yang disimpan di freezer, otomatis beku ya. Nah, kita harus thawing, kita harus lakukan thawing. Nah, thawing ini kita bisa lakukan. Pertama, kalau misalkan besok kita akan rencanakan memasak rendang ya. Jadi malam sebelumnya ini dari freezer pindahkan ke bawah refrigerator yang suhunya 1 sampai 10 derajat semalaman. Besoknya kita masak pasti sudah cair kan, tetapi masih tetap di refrigerator. Ya, seperti itu ya. Jadi kita memasaknya tidak bisa langsung begitu beku langsung kita masak ya, pasti akan alot dan keras. Jadi strateginya kita taruhkan dulu. Kalau besok malam ini masukkan ke bawah refrigerator dan besoknya baru kita masak sesuai dengan itu. Namanya thawing ya tadi. Thawing ya. Thawing. Jangan begini ya, Sobat Tani dan Pak Catur. Jangan terus namanya Jawanya dirambang. Jadi air dipancing terus ini didiamkan, dicelupin sampai berjam-jam. Ingat ya bahwa bakteri itu akan tumbuh cepat. Ya, air apalagi ya. Dan tumbuhnya bakteri ini adalah dia eksponen ya. Jadi berlipat-lipat ya. Jadi tidak boleh merambang atau merendam dari beku ini yang bisa dimasak apapun itu di air gitu ya. Supaya cepat cair misalnya. Tidak salah gitu ya. Jadi tetap masukkan ke dalam refrigerator yang suhunya 1 sampai 10 derajat di bawah. Besoknya pasti sudah bisa ya. Oke. Rencanakan dengan baik masak bapak-bapak semua ya dan ibu semua. Oke, cukup jelas ya Pak Catur ya. Sebelum kita tutup nih, Dok, kira-kira ada penutup dari Dok Dwi tentang pangan asal hewan yang asli ini. Silakan Dok. Ya, Sobat Tani, tadi sudah kita paparkan mengenai pangan asal hewan. Ya, sudah dipaparkan bagaimana harus aman, sehat, utuh dan halal. Dan kita lihat bahwa daging, susu dan telur merupakan pangan yang mudah rusak. Karena itu, ya, mudah rusak, kualitas cepat menurun. Karena itu harus memiliki strategi penyimpanan. Bagaimana supaya kualitas tetap terjamin. Ya, nah.
sudah kita ketahui bagaimana itu harus siap asuh. Nah, apa sih Sobat Tani kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi pangan asal hewan yang tidak asuh? Ya, apa sih kerugiannya? Nah, ya, kerugiannya bahwa akan terjadi kerugian ekonomis pada konsumen. Tentu saja, ya, yang kita harapkan sudah beli mahal-mahal, kemudian ternyata dipalsukan. Nah, kan kita rugi, ya, secara ekonomi. Kemudian dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Ya tadi kan harus aman dari bahaya biologi, bahaya kimia. Tapi kalau misalkan tidak asuh, maka akan terjadi kita akan sakit, bisa diare, bisa potensi untuk terjadinya kemunculan adanya kanker dan bahkan kematian juga kita bisa terjadi. Kemudian kalau kita tidak konsumsi yang asuh, maka kita tidak terjamin bahwa makanan itu halal untuk umat Islam. Jadi belilah daging, susu maupun telur yang berlogo halal. Nah, berlogo halal serta ya berlogo NKV, ya, berlogo nomor kontrol veteriner. Logo ini menjamin pangan asal hewan yang telah menerapkan higiene sanitasi, ya. Jadi harus berlogo yang halal dan berlabel NKV, nomor kontrol veteriner, sebagai jaminan pangan asal hewan yang menerapkan higiene sanitasi, ya. Oke, kalau gitu Sobat Tani. Nah, Sobat Tani semua, cukup jelas semua paparan hari ini ya, Sobat Tani, mengenai pangan asal hewan yang asuh. Itu motonya loh, moto pangan Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, saya memanggil semua kru dari BPPK Cinagara, termasuk Bapak Kepala Balai, untuk mengakhiri semua sesi ini. Jangan lupa nanti tetap isi evaluasi di dalam e-learning.pusratan.com. Ya, Bapak Ibu, di situ kelasnya adalah cerdas memilih pangan asal hewan. Isi postesnya supaya dapat sertifikat. Waktunya cuma 20 menit karena soalnya adalah 30, ya. Cuma satu kali pengerjaan loh, Sobat Tani. Jadi yang mau sertifikat silahkan langsung isi postesnya. Tetap juga stay tune di e-learning.pusratan.com, juga bertani ongkos setiap Selasa dan Kamis pukul 8.00 sampai dengan 9.00. Selebihnya kami silakan Pak. Baik, terima kasih Sobat Tani di seluruh Nusantara Indonesia. Tentunya kita tetap semangat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Tentunya kami dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara selama ini apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya tetap semangat Sobat Tani. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah konsumen dalam konsumsi pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk sehat. Ayo semuanya udah. Masalah pertanian adalah kebutuhan keseharian masyarakat. Tidak ada orang yang butuh makan.
pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita selalu bersama, bersama pasti kita bisa. Obatkanlah semangatmu, hati ini akan kuberikan untuk Indonesia. Obatkan semangatmu untuk Indonesia. Obatkanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain. Setuju?